ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Daerah Memilih. Daerah Memilih. Program khusus Radio Republik Indonesia selama tahapan periode pemilihan Pilkada Daerah 2024 yang mencerdaskan, disajikan secara berimbang, independen, netral, dan imparsial. Daerah Memilih. Simak pada semua program siaran radio dan kanal platform digital RRI mulai Jumat 6 September 2024 pukul 8 waktu setempat. RRI, Kanal Pemilih Cerdas. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi menjelang siang ya sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini kembali lagi menyapa Anda sahabat budaya. Tentunya seperti biasa kalau di jam 10 nih sahabat budaya ada program acara Mozaik Budaya. Dan untuk kali ini Mozaik Budaya kita sudah kedatangan narasumber di studio yang akan membahas terkait dengan tamu wisatawan dan dunia perhotelan. Ada dosen prodi studi administrasi hotel dari Universitas Tamalate Makassar, Bapak Ich Lapio Fitrianto Rio SEMM, dan tentunya saya lebih akrab lagi menyapanya ada Pak Rio. Assalamualaikum Pak Rio. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pak Rio, ini kayaknya sejam yang lalu udah ada di studio ya. Seperti itu memang kalau perhotelan memang kita dituntut untuk harus lebih seperti, disiplin. Iya, apalagi kalau di RRI Pak ini harus memang lebih awal ya, betul sekali. Jadi cocok itu. Oke, mantap lah. Pak Rio, kita akan membahas terkait dengan tamu wisatawan dan dunia perhotelan. Nah, kebetulan Bapak ini merupakan dosen prodi studi administrasi hotel kan. Nah, kira-kira nih apa sih kenapa mesti harus mengangkat topik ini? Oke, baik. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman Pro 4 salam hotelier yang mendengarkan program ini. Saya mengangkat judul ini karena kebetulan saya adalah salah satu dosen prodi administrasi hotel yang banyak barangkali mahasiswa atau peneliti yang banyak mengambil judul tersebut. Wisatawan yang dikaitkan dengan hotel atau destinasi wisata yang dikaitkan dengan hotel, itu memang tidak terlepas dari dunia perhotelan. Yes, seperti itu. Benar. Oke. Nah, ini saya intip-intip biodatanya kayaknya banyak sekali mengikuti pelatihan-pelatihan ya. Pelatihan apa aja nih, Pak Rio? Ya. Untuk pelatihan itu sebenarnya menambah skill aja dari barangkali dari awal itu saya dari resimen mahasiswa, kebetulan saya dituntut untuk lebih disiplin. Tahu-taunya saya masuk di dunia perhotelan. Saya memang dari dosen praktisi dan agar saya lebih disiplin lagi ternyata memang dunia perhotelan lebih dari itu memang karena pelayanan terhadap atau terkait servis terhadap tamu atau guest. Masya Allah, luar biasa lah pengalamannya Jo. Ini pokoknya tidak bisa diragukan karena pengalamannya luar biasa sekali sahabat budaya. Kalau kita bertanya tentang pengalamannya kayaknya tidak cukup waktu ya. Oke, kita langsung aja dengan topik kita ya Pak Rio. Pak Rio, ini kan kita akan membahas terkait dengan tamu wisatawan dan dunia perhotelan. Kira-kira nih sebenarnya apa sih sebenarnya itu wisata gitu ya? Oke, baik Mbak Dewi. Jadi karena kita di dunia akademisi perlu barangkali pertama kita ada mendefinisikan sesuatu, kemudian ada indikator, kemudian kita jelaskan terkait masalah para ahli atau pakar yang membahas tentang itu. Nah, pertama barangkali saya masuk dulu definisi wisata. Benar. Nah, wisata itu adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi wisata itu tempat atau objek. Sebenarnya kalau mau ditinjau dari wisatawan itu orangnya. Oke, jadi kita kembali perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu. Jadi dengan mengunjungi tempat tertentu itu melihat mempunyai tujuan untuk rekreasi ataupun mempunyai daya tarik tersendiri atau untuk penelitian. Nah, itu yang kita harus pahami dulu. Itu jadi ada definisi wisata. Nah, Oke. Namun dari wisata tadi adalah merupakan objek atau tempat gitulah. Nah, kalau misalkan wisatawan sendiri itu apa nih? Apakah orangnya
atau mungkin suasananya tuh apa nih? Oke, baik. Nah, wisatawan itu kita bagi dua dulu. Bagi dua, ada wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Nah, wisatawan tersebut seperti saya katakan tadi bahwa wisatawan yang subjek dan hotel adalah objek, di mana wisatawan tersebut mendatangi suatu tempat, mereka pastinya mau nyaman dulu nih, mau nyaman sebelum melihat destinasi wisata. Nah, nyamannya sasarannya objek tersebut hotel. Nah, kenapa saya kaitkan dengan dunia perhotelan? Oke, nanti next kita bahas dulu point to point tentang wisata. Nah, indikator dari wisata itu pertama saya bagi 3 aja dulu supaya pemahamannya nggak terlalu melebar, supaya mudah dipahami. Indikator dari wisatawan itu pertama berkunjung ke destinasi wisata, mau nyaman, enjoy dan fun. Yang kedua berlibur. Berlibur berarti berlibur dengan keluarga, tapi tidak untuk ke destinasi wisata. Jadi indikator ada indikator. Jadi pertama wisatawan itu memang berkunjung ke destinasi wisata, atau misalnya yang kedua dia cuma berlibur tapi untuk berhappy di hotel tersebut, kemudian mau merasakan kuliner khususnya di Makassar. Dan yang ketiga barangkali indikator yang terpenting adanya keperluan bisnis. Nah, tiga poin indikator ini yang nanti barangkali kita bahas lebih lanjut. Iya. Tapi bolehlah dibahas memang ini. Biar tidak setengah-setengah. Kalau kita tahu bilang, oh kita sudah tahu begini. Kayaknya kita harus tahu memang ini. Langsung mikir jawab gini, Karyo. Ya, baik Mbak Dewi. Nah, berkunjung ke destinasi wisata, poinnya pertama, taruhlah misalnya saya orang luar. Saya tertarik dengan promosi wisata Kota Makassar. Sebenarnya saya tahu Makassar itu apa sih yang di dalam Makassar itu. Oh ternyata bukan hanya Makassar, promosinya kan di luar Sulawesi Selatan. Tapi orang tahu Makassar itu luas. Padahal sebenarnya enggak seperti itu. Karena waktu saya di Jakarta, saya ditanya, Mas dari Makassar ya? Oh ya Makassar. Kemudian Toraja, mereka kan taunya Toraja. Begitupun saya ke Bali. Bali orang taunya Makassar. Oh ternyata Toraja. Padahal sebenarnya luas. Jadi bukan tertuju ke Makassarnya saja, tapi kita berbicara skala regional dulu. Misalnya Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan itu ternyata dari Makassar berapa kilo ke daerah Toraja. Itu jauh. Barangkali yang kita berikan pemahaman kepada pengunjung wisata dulu. Nah, kemudian membuat mereka penasaran apa sih di Toraja tersebut. Tapi tidak kalah pentingnya, barangkali ketika mereka datang ke Kota Makassar untuk barangkali transit, mereka kan tujuannya ke hotel. Benar. Tapi di hotel itu mereka kadang memesan, banyak guest yang memesan kamar ataupun memang sudah reservasi duluan. Sekian persen meminta view beach. Iya. Tapi kan beda harga gitu. Betul, berarti kita sudah tahu. Ini pengunjung wisatawan ini pingin berlibur atau pingin mengunjungi destinasi wisata. Nah, tapi kalau mereka minta view-nya beach, berarti mereka cuma mau berlibur, fun. Nah, kita tinggalkan dulu masalah itu, berkunjung ke destinasi wisata. Pada dasarnya guest itu atau tamu pengunjung wisatawan, mereka datang reservasi hotel, mereka kalau ada sasaran memang mau ke misalnya ke Toraja atau kemana, itu ke Selayar, khususnya Takabonerate. Mereka nggak mandang, harus saya misalnya milih hotel yang view-nya beach, enggak. Kita udah tahu, terserah mau deluxe, mau
presiden suite, mau Iya. suite itu terserah. Tapi kita udah tahu, oh ternyata mereka barangkali tujuannya ke destinasi wisata, Makassar ini tempat transit. Iya benar. Nah, sampai di tujuan objek wisata baru mereka mencari view beach. Iya. Nah, jadi kita sudah tahu. Oh, guys ini terserah katanya mau nyari room atau apa. Nah, kita juga enak untuk reservasi. Nah, beda dengan indikator kedua ini untuk berlibur. Tentunya mereka mau cari view yang beach, kemudian dekat dengan misalnya karaoke, tempat karaoke. Oh, berarti memang tujuannya di situ di hotel. Iya. Seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, berbicara tentang wisatawan nih. Sebenarnya apa sih tujuannya wisatawan itu, Pak Rio? Nah, tujuan wisata sebenarnya saya melihat ada pakar. Menurut pakar dulu nih saya bahas. Yes. Ada pakar yang berpendapat saya ambil dari kutipan Yuti dari 1997 menjelaskan bahwa wisatawan itu terdiri dari dua bagian. Sebagai wisatawan yang memang bermalam, berlibur, serta ada urusan bisnis. Jadi mereka memang bermalam, oh ternyata urusan bisnis. Iya. Dan yang kedua kata Yuti, wisatawan itu tidak bermalam. Tidak bermalam dalam artian mengunjungi suatu tempat tertentu, orang Malaysia mengatakan melancong lah. Nah, itu tidak lebih dari 24 jam. Berarti mereka cuma mengunjungi tempat wisata. Berarti tidak ada kepentingan lain. Tidak ada kepentingan lain. Ya, Oke. seperti itu. Nah, beda dengan pendapat James Phelan. James Phelan ini saya kutip dari tahun 1982 mengemukakan bahwa para wisata adalah suatu kegiatan yang melakukan perjalanan dengan tujuan pertama mendapatkan suatu kenikmatan. Iya. Yang kedua mencari kepuasan. Kepuasan itu dalam hal ini rohani, kemudian batin, kemudian kesehatan, menikmati olahraga, istirahat. Ada memang orang memang datang ke suatu tempat, memang melepaskan penat gitu loh. Iya. Nah, dari seharian bekerja sampai seminggu ada namanya liburan. Oh, itulah barangkali melepaskan semua beban. Iya. Ya, nah itulah dikatakan bahwa fun. Fun. Tapi tidak terlepas dari itu, ada juga memang wisatawan yang memang berkunjung ke suatu tempat, ya dalam tanda kutip misalnya berziarah. Itu lain lagi ya. Berziarah atau misalnya wisatawan misalnya religi, misalnya yang ada travel umrah, tour. Itu benar. Di luar daripada konteks itu. Daripada konteks itu. Kita tidak berbicara masalah itu lain lagi bagiannya. Jadi itu dikatakan wisatawan yang memang berziarah untuk kegiatan wisatawan religi atau lebih tepatnya kita mengatakan menunaikan ibadah haji atau umroh. Nah, kita enggak wisatawan religi gitu ya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, Pak Rio, kira-kira kita ke dunia perhotelan dulu nih. Kira-kira kalau kita membahas tentang dunia perhotelan ya, kalau dipikir perhotelan. Nah, orang mengatakan bahwa hotel itu adalah tempat penginapan. Sebenarnya definisi dari hotel sendiri itu sebenarnya apa nih? Ya, baik. Oke, kita tinggalkan dulu dunia pariwisata. Tapi tidak terlepas itu kita masuk ke definisi hotel dulu. Sebelum saya membedah dunia perhotelan, lebih awal kalau saya memberikan perkuliahan memang ke mahasiswa. Yang perlu ditahu dulu definisi. Ketika mahasiswa atau orang awam ataupun masyarakat yang lain belum memahami tentang atau terkait definisi, kita seolah-olah meraba apa sih benda ini atau definisi apa. Misalnya kita tahu ini botol. Botol ini apa sih isinya? Oh ternyata air atau apa misalnya. Bisa jadi
dalam botol ini kelereng misalnya itu. Nah, oke. Definisi hotel. Hotel secara umum kita lihat bahwa suatu bentuk bangunan yang awalnya merupakan suatu lambang atau perusahaan yang mempunyai badan usaha. Iya. Itu dulu. Jadi hotel merupakan suatu bangunan yang disewakan atau suatu perusahaan yang mempunyai badan usaha untuk akomodasi. Dalam hal ini menyediakan pelayanan jasa, kemudian penginapan, kemudian tidak terlepas dari itu ada makanan dan minuman, kemudian ada fasilitas-fasilitas yang lain misalnya swimming pool, fitness room, ataupun ada. karaoke atau apa. Nah, seperti itu. Jadi kita pahami dulu suatu bangunan yang disewakan untuk akomodasi, untuk pelayanan menyediakan jasa. fasilitas apa aja gitu ya. Begitu. Betul sekali. Nah, kalau indikator hotel sendiri seperti apa nih? Nah, indikator hotel itu juga saya bagi 3 di sini. Pertama, sudah jelas tempat menginap. Iya. Kita datang suatu hotel, tentunya, kita mau menginap. Yang paling utama itu dulu. Iya. Berarti di lain kita menginap, apa sih tujuan selanjutnya? Yang jelas indikator terpenting nginap dulu. Nggak mungkin kita datang ke hotel cuman misalnya apa. Nah, indikator kedua food Makanan ya. kuliner. Walaupun nggak nginap tapi pingin merasakan misalnya. Saya nggak sebut nama hotel karena itu memang nggak boleh nggak boleh privasi. Kita datang ke suatu tempat hotel A misalnya, kita pingin apa sih nilai jual dari hotel apa tersebut? Apa sih kelebihan dari hotel tersebut? Saya jadi penasaran nih. Benar. Ternyata di sana ada kuliner tradisional, misalnya food Makassar. Iya. Chinese food, oke lah, kita sudah nggak peduli lagi. Japanese food atau Korean food nggak. Tapi ternyata ada yang lebih khas misalnya, walaupun kita misalnya asli Makassar ataupun pendatang. Saya pernah mengalami cerita. Ini ada turis. Pernah saya pada saat posisi duty manager di salah satu hotel, dia nanya karena bacanya coto, dia kan bacanya CK. Jadi koto. Iya. I want to koto. I want to koto. Koto. What the meaning of koto? Saya juga pikir koto. Apa ya koto? Ternyata coto. Itu kan membuat suatu penasaran. Iya, benar. Jadi bukan hanya nginap di hotel tapi ada kuliner. Ada kuliner ya. Iya. Kemudian indikator ketiga yang tadi saya katakan, ternyata datang untuk selain nginap berlibur. Biasa ternyata orang penasaran dengan berenang gitu ya. Renang, karena suatu hotel biasa teman-teman yang mau reservasi di hotel tuh pertama yang paling ditanyakan ada swimming. Benar. Iya, termasuk saya. Benar. Ada di kolam renangnya. Kalau misalnya weekend di sana gimana? Ada swimming pool atau enggak? Nggak ada. Waduh, cari hotel lain deh. Nah, itu barangkali salah satu nilai jual dari hotel tersebut. Jadi saya membagi 3 yang mudah dipahami oleh masyarakat atau teman-teman yang indikator hotel itu. Pertama, tempat nginap itu sudah jelas. Kemudian tujuan yang utama itu misalnya kuliner. Ada apa sih di sana? Dan yang ketiga misalnya ternyata ada fasilitas swimming pool. Iya, karena memang seperti itu Pak Rio. Karena biasa itu kalau kita ngumpul-ngumpul gitu, ayo bikin acara seru-seruan di hotel. Oh iya boleh. Terus hotel mana? Hotel A. Tanya lagi. Ada bagus enak makanannya. Pasti yang ditanyakan enak makanannya. Terus gimana ada di kolam renangnya? Pasti itu yang ditanyakan. Makanya kenapa kalau kita mau menginap atau mungkin buat acara di hotel itu ya pasti harus tanya dengan beberapa indikator yang tadi Pak Rio katakan gitu ya. Memang luar biasa sekali. Oke, kalau berbicara tentang dunia perhotelan, kalau dunia perhotelan sendiri itu sebenarnya apa sih dunia perhotelan? Ya. Dunia perhotelan kalau kita melihat dari keilmuan
adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan hotel atau operasional hotel. Iya. Serta cara menyeimbangkan tadi yang saya katakan bahwa di mana ada aspek wisata dan manajemen bisnis untuk mencapai suatu tujuan. Iya, iya. Nah, seperti itu. Jadi dunia perhotelan itu bukan hanya kuliner atau misalnya kita mau nginap, tapi ada tujuan tertentu selain itu, misalnya bisnis atau apa. Nah, sekarang saya bedah. Saya bedah dari dunia perhotelan itu sebenarnya yang kita pahami orang awam itu kan dunia perhotelan itu cuman pelayanan, semua orangnya sama tugasnya. Sebenarnya enggak. Di dalam perhotelan itu ada beberapa departemen atau divisi di dalamnya yang biasa kita kenal kan FO, front office. Iya. Nah, front office itu kita taunya bukan front office, biasanya orang taunya cuman room boy atau apa gitu, resepsionis sebenarnya. Yang front office kan. Nah, seperti itu. Tapi betul. Sesungguhnya resepsionis itu di bawah naungan atau di bawah FO, front office department. Nah, kemudian ada di dalamnya kita biasa lihat dalam suatu hotel itu ada yang buka-buka pintu. Divisi kamar apa ya? Belum. Kita berbicara satu departemen dulu nih, FO. Saya nanti bagi lagi. Front office. Okay. Jadi front office itu ada bagian-bagian di dalam, misalnya reservasi, bagian telepon, kemudian resepsionis, kemudian ada juga yang membuka pintu itu doorman, ada yang ngantar-ngantar troli Mbak, yang di kantor. Jadi pemahaman kita, itu juga room boy, padahal sebenarnya bukan room boy, dia bill boy. Nah, kadang saya menanya, saya ada kadang mendapatkan tamu guys, itu biasa bill boy dipanggil juga room boy, padahal namanya bill boy. Tapi saya jujur, ini masyarakat awam seperti saya benar. Kalau datang paling itu cuman panggil ya, kalau bukan Pak Mas gitu. Kalau bilang room boy apa dan sebagainya itu bill boy apa, saya kurang ngerti sebenarnya. Yang satunya cuma front office itu aja. Tapi yang detail-detailnya kurang tahu. Ya, jadi saya membagi. Jadi kita berbicara front office tersebut. Tadi saya sudah uraikan ada beberapa tugas-tugas dari front office departemen. Nah, sekarang kita masuk ke housekeeping departemen. Housekeeping departemen itu memang bertanggung jawab terkait room. Room ya? Floor to floor. Jadi semua area room kita serahkan ke housekeeping departemen. Nah, di dalam housekeeping departemen itu ada lagi tugasnya, misalnya room boy. Room boy itu tugasnya dalam kamar. Kemudian PA. PA itu kalau kita masyarakat awam mengenalnya barangkali lebih dikenal dengan office boy. Office boy ya. Ya, tapi kalau kita kenal di dunia perhotelan itu nama kerennya PA, public area. Oke, kita tahan dulu nih Pak. Kayaknya ada penelpon kita yang masuk. Halo, selamat pagi. Mosaik Budaya. Selamat pagi Budaya. Iya, dengan siapa di mana nih? Halo. Iya, dengan siapa nih? Ai. Dengan Ai. Halo Ibu. Iya, nampaknya nggak bagus jaringan di sana ya. Oke, Mbak, next. Oke, kita lanjut lagi nih. Kita lanjut. Nah, di dalam housekeeping departemen itu ada laundry. Ada laundry, oke. Jadi ada laundry, kemudian yang dorong-dorong troli itu. Iya, ada yang dorong troli itu. Troli itu jadi ada yang dorong troli itu namanya room boy, tapi yang biasa bawa gantungan pakaian atau hanger atau biasa ngebel-ngebel room. Pasti ngebelnya room boy atau misalnya laundry, seperti itu. Itu semua di bawah departemen housekeeping. Ada satu lagi misalnya gardener. Gardener itu bagian taman, flower, taman-taman itu, dan terakhir swimming pool. Jadi itu pembersihan swimming pool itu semua ditangani oleh
housekeeping departemen. Nah, sekarang kita melangkah ke kuliner. Iya. Yang tepatnya kita melihat nama kerennya itu di dunia perhotelan itu FB. FB itu Food, FB. Food and Beverage Department. Oke. Nah, Food and Beverage Department itu terbagi dua lagi, Mbak. Terbagi dua. Ya, Oke. ada FB Service, ada FB Product. FB Service itu lebih mengarah ke restoran. Ke restoran, oke. Restoran, kemudian wedding, kemudian event-event yang lain. Oke. Nah, sedangkan produk itu yang berbicara masalah dapur, masakan. Jadi dua-duanya FB, tapi FB yang satu ini FB Service melayani terkait masalah pelayanan yang sudah jadi. Sedangkan FB produknya yang dimasak dalam suatu dapur. Nah, itulah peranan penting dari chef ya. Kemudian chef, kemudian cook, kemudian pastry yang pembuatan kue. Nah, itu dalam FB beda-beda product. semua ternyata. Benar. Sedangkan di FB service ini memang namanya waiter kayak begitu. Kemudian ada captain, ada barangkali yang menangani terkait restoran dan pernikahan. Nah, seperti itu. Iya, oke. Nah, selanjutnya kita melangkah ke departemen sales and marketing. Sales and marketing. Nah, sales marketing ini memang betul-betul ujung tombak dari hotel tersebut. Iya. Nah, sales marketing ini juga terbagi dua. Ada event memang untuk wedding, ada memang event untuk barangkali non wedding. Contoh misalnya rapat-rapat, seminar atau apa. Nah, ini marketing ini bertugas untuk menjual atau mempromosikan kamar. Iya. Dan selain itu menjual atau mempromosikan suatu gedung pernikahan atau event seperti itu, barangkali. Seperti itu. Oke, kita terima telepon dulu Pak Rio. Halo. Iya, sayang sekali terputus. Pak Rio, sebelum kita lanjut nih, kita dengarkan dulu lagu Pak Riona biar kita lebih terhibur pada siang hari ini, Pak Rio. Silakan. Sana
Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih. Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari. Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya. Wah, lancang sekali kamu Raya. Gak asik kamu Ray. A few moments later. Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya? Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray. Dicuci dulu nggak tuh bajunya? Ngapain dicuci Ray? Ini tuh bau baju baru. Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain. Iu. Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol. Lah, gak, tunggu aku gak. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Masih dalam program acara kita Mozaik Budaya dengan narasumber kita yang akan membahas terkait dengan tamu wisatawan dan dunia perhotelan ya. Ada Pak Islapio Fitrianto Rio SEMM. Iya, Pak Rio, kita masih membahas tentang tamu wisatawan dan dunia perhotelan. Nah, kira-kira nih Pak Rio, gimana sih caranya biar tamu atau mungkin para pengunjung yang menginap di perhotelan itu
bisa tertarik lagi mengunjungi yang namanya hotel tersebut? Oke, baik. Yang tadi saya katakan bahwa ini sebenarnya tugas daripada sales marketing. Sales marketing tersebut mempunyai tugas dan sebagai ujung tombak daripada promosi hotel tersebut. Nah, dalam promosi tersebut sebenarnya manajemen hotel tersebut kita harus duduk bersama dulu. Kira-kira apa sih yang harus dipromosikan untuk bulan depan misalnya? Paket Merdeka Agustus atau paket misalnya Lovely Desember misalnya. Nah itu kita harus duduk bersama nih semua manajemen, baik dari housekeeping, dari FB manager, kemudian dari general manager, kemudian manajer marketing, kemudian tidak terlepas dari itu kita harus duduk bersama juga dengan chef. Chef itu kira-kira promosi yang kita luncurkan bulan ini misalnya Agustus paket Merdeka. Nah, paket Merdeka itu dapat diskon atau bagaimana. Nah, itulah yang barangkali kita buat flyer untuk sales marketing dan bagaimana terkait kulinernya, apakah dapat diskon juga ataukah ada nuansa merah putih atau bagaimana. Itu nilai jualnya sebenarnya. Nah, kemudian fasilitas yang didapatkan dari promo tersebut itu apa? Oh, ternyata misalnya beli paket ini dapat misalnya 2 room atau sebaliknya beli atau reservasi 2 room mendapatkan free paket apa begitu. Oh, promosi makanan. Harus nah ada itu promo-promonya jadi gitu. ada promo sebenarnya, tapi promo itu memang ada spesialis mon atau bulan tertentu untuk promotion. Bukan tiap hari, bukan tiap bulan, enggak. Itu ada kalau momen. Kalau tiap bulan mah bisa rugi ya. Itu. Jadi okupansi juga tidak tercapai seperti itu, enggak. Jadi enggak semaunya itu harus dirapatkan dengan manajemen hotel. Harus ada rapat dulu dengan timnya ya. Dengan tim. Nah, setelah itu diajukan ke owner. Kalau owner sudah oke, wah setuju. Nah, itu baru kita launching seperti itu. Seperti Mbak. itu ya. Berarti ini harus mementong kalau dibilang promo-promo karena ini kan bisa dikatakan dunia perhotelan kan itu penuh persaingan gitu ya. Betul. Dari hotel A, hotel B. itu memiliki semua masing-masing ada promo-promonya. Misalkan juga nih kalau yang namanya kuliner kan. Sekarang kan lagi boomingnya itu orang makan all you can eat, makan sepuasnya di hotel gitu ya, dengan membayar katakanlah 75.000 per kepala atau 85.000 per kepala kan seperti itu. Nah, ada tidak ya kalau menurut ini kalau yang you can kalau makan sepuasnya itu punya prosedur misalkan khusus hotel yang bintang ini ada yang kayak program begitu atau mungkin kalau dibilang hotel bintang yang ke bawah itu tidak ada kayak makan-makan kayak gitu atau kayak gimana nih biasanya? Ya, baik Mbak Dewi. Jadi semua hotel sebenarnya mempunyai promosi masing-masing. Karena hanya ada kelas hotel barangkali misalnya taraf bintang 3 ke atas. Oh, dia punya paket misalnya makan sepuasnya, tapi dia include dengan perjalanan transportasi dan akomodasi misalnya ke bandara. Itu yang membuat barangkali mereka tertarik, tapi incasnya barangkali di situ. Jadi secara langsung maupun tidak langsung, walaupun tamu merasakan makan sepuasnya, tapi ada akomodasi tambahan seperti ternyata kita diantar ke bandara misalnya, itu berarti satu paket semuanya di situ. Kemudian mereka membayar dengan rate yang misalnya standar atau bagaimana, dan kita melihat juga ada guest atau grup. Nah, ini berlaku kepada guest juga. Nah, kalau guest kita melihat dari list and guest di hotel tersebut, ternyata misalnya teman-teman ini sudah berapa kali nginap, dia birthday-nya di
bulan ini. Iya, Kebetulan ada promo. Nah, kita kenakan secara person. Jadi pribadi. Oh, jadi memang tugas FO itu mendata. Oh, sudah ini memang tamu kami yang kontinental ataupun misalnya sudah continue untuk nginap di hotel, nggak lari dari hotel kami. Oke. Nah, itu kita memberikan surprise. Mantap. Nah, kebetulan aja barangkali bulan itu lagi promo. Nah, kenalah dengan birthday-nya personil tersebut. Atau misalnya grup. Iya. Grup ini ternyata udah sering kali datang berkunjung di hotel kami misalnya. Nah, disitulah kita. Berarti harus ada datanya. Betul, ada data yang dipegang oleh FO dan marketing. Seperti itu, Mbak. Seperti itu. Oke. Kita kembali dengan tugas. Kita terima telepon dulu. Baik, Halo, Mas Saik Budaya. Halo, selamat pagi. Pagi, dengan siapa di mana? Di Ternate. Dengan siapa? Dari Ternate. Iya, namanya siapa nih, Bu? Iya, halo Ibu. Halo. Iya, sayang sekali. Mungkin jaringannya enggak. Iya, benar, Oke, Mbak. Kita kembali dengan tugas dari manajer ini. Ya. Kira-kira nih Pak Rio, ada gak sih manajer yang masuk malam? Karena biasanya kan kalau kita tahu manajer itu biasanya kan masuk pagi gitu benar. sampai sore. Nah, kalau masuk malam sendiri ada gak sih? Nah, kira-kira siapa yang mengawasi atau mengontrol karyawan naik shift kalau shift malam gitu loh? Oke. Nah, di hotel itu sebenarnya ada namanya posisi duty manager. Duty manager ini sebenarnya mereka incas. Biasa tugas tertentunya itu mulai dari shift evening dan shift night. Jadi dia cuman kena 2 shift. 2 shift. Shift night malam dan shift evening. Evening itu pagi. mulai dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Oh, jam 3 sore sampai jam 11 malam. Nah, kalau paginya gimana dong? Kalau pagi saya pikir di teman-teman di hotel itu semua manajer itu masuk semua. Jadi nggak ada duty manager di pagi tersebut karena semua bertanggung jawab dengan tugas dan tanggung jawabnya. Ketika teman-teman kan dalam FO manager ada manajernya, housekeeper ada manajernya, FB service ada manajernya, semua bahkan engineering itu ada chief engineering itu semua ada manajernya atau headnya, kepala bagian. Nah, kita tidak peruntukan untuk pagi itu ada duty manager, tapi kita peruntukan posisi itu kepada shift sore ketika teman-teman manajer semua atau headnya udah balik. Nah, dipasanglah duty manager pengganti manajer yang bertanggung jawab terkait operasional hotel. Misalnya shift evening itu masuk jam 3 sampai jam 11 malam. Naiknya jam 11 malam sampai pagi. Nah, itu dicatat semua di report, di logbook kejadian-kejadian apa yang ditemuin dalam malam tersebut, atau ada tamu komplain atau guest komplain, itu semuanya, atau ada room yang bermasalah, itu semuanya dicatat dalam logbook. Ada namanya logbook. Jadi besoknya kami tidak bisa meninggalkan hotel tersebut dulu sebelum kita meeting morning briefing. Morning briefing itu kami juga dikenakan di posisi duty manager setelah morning briefing. Tapi ada juga hotel yang tidak mengikut sertakan duty manajernya untuk morning briefing. Tapi ada juga hotel yang mengikut sertakan duty manager untuk morning briefing. Morning briefing kan paling 1 jam paling lama atau 30 menit misalnya. Nah, kira-kira kejadian apa yang direview kembali pada kejadian malam itu supaya agar bisa di follow up untuk paginya. Jadi itu. cara menangani keluhan dari tamu pengunjung seperti itu ya. Benar. Itu ada namanya guest complaint. Guest complaint itu dicatat dalam logbook.
Seperti Oke. itu. Berarti memang udah disiapkan namanya logbooknya Logbook, gitu ya. benar. Jadi bukan kotak-kotak saran. Benar, bukan. Dia langsung. Jadi ada tamu yang komplain misalnya malam, itu bukan karyawan yang biasa yang bertugas shift malam ini yang nanganin, itu langsung diserahkan ke duty manager. Nah, jadi dipanggil. Jadi teman-teman Pro 4 kalaupun misalnya dapat komplain atau nggak usah ragu. Jadi gini aja, saya mau ketemu dengan duty manager. Nah, itu akan di follow up segera. Jadi beda duty manager, beda manager. Ya, jadi sebenarnya sama, hanya duty manager ini tugasnya pengganti tanggung jawab manajer full ketika sore hari ke malam hari sampai pagi. Oh, begitu karena ya. Karena head atau manajer yang lain kan istirahat nih ceritanya. Benar. Seperti itu. Oke, Pak Rio, karena kita udah di penghujung acara, jadi kita harus tuntaskan sampai sini sebagai closing statementnya nih, Pak Rio. Apa yang Pak Rio ingin sampaikan terkait dengan pembahasan kita kali ini? Silakan Pak Rio. Oke, baik. Closing statement saya barangkali ini kita melihat hotel ini kan masih banyak teman-teman atau masyarakat awam yang memandang dari perspektif negatif. Jadi saya katakan tadi yang cerita saya tadi bahwa janganlah dipandang dengan dalam bentuk negatif. Iya, benar. Tapi dengan adanya event ataupun ada wedding dalam hotel, barangkali membuka mata teman-teman atau pemirsa ataupun masyarakat awam bahwa inilah dunia perhotelan. Yes. Tidak seperti itu yang tanda kutip diisukan seperti itu. Iya, Dan benar. yang kedua barangkali closing saya sebelumnya, barangkali ada anak-anaknya yang mau masuk barangkali silahkan bergabung misalnya di Sekolah Tinggi Pariwisata ataupun di universitas-universitas yang membuka prodi terkait perhotelan dan pariwisata. Jangan takut untuk mempekerjakan anaknya di dunia perhotelan karena ada karir di situ seperti itu barangkali. Mantap. Ada jenjang karir. Itu aja barangkali. Terakhir saya ucapkan barangkali welcome to visit year 2025 for Wonderful of Indonesia. Iya. Oke, baik kalau begitu Pak Rio, sebelumnya kita ucapkan banyak terima kasih yang sudah mendengarkan acara kita di Mozaik Budaya juga ya. Ini termasuk adiknya Pak Rio nih yang di RRI Manokwari ya. Ada adiknya Pak Rio di RRI, Masya Allah. Oke, selamat siang Kak. Ya, dengarkan dan nonton kita di program acara Mozaik Budaya kali ini. Oke, kalau begitu sahabat budaya, dan kita ucapkan juga banyak terima kasih kepada Pak Rio tahu sudah ikut berpartisipasi di program acara Mozaik Budaya. Baik. Sukses selalu Pak Rio dan sukses selalu. Terima kasih untuk menjalankan aktivitasnya. Terima kasih juga. Oke, kalau begitu sahabat budaya pamit Mak juga di program acara Mozaik Budaya. Semoga bisa menjadi inspirasi buat sahabat budaya yang saat ini mendengarkan program acara Mozaik Budaya. Dewi Satriadi dan Pak Rio. Bye-bye. Salam hotelier. Salam.